Nama saya Yustiani, tapi berhubung oleh Mas Aurik ini diingatkan kalau mau membuat buku ini saya maunya Anda pakai nama asli. Saya setuju sama usul Mas Aurik karena dia bilang begini, kita ini lahir ke dunia tidak pernah minta rohnya itu jadi orang Jawa, Sunda, Batak, Tionghoa, Arab. Kita nggak bisa milih. Berarti Tuhan itu punya maksud tertentu menciptakan kita dalam kemajemukan atau keberagaman. Nah, ini harus jadi landasan kita untuk membangun satu bangsa yang kuat berdasar kemajemukan itu, dan bukan sebaliknya menjadi ajang perselisihan dan konflik. Karena kalau itu yang terjadi, berarti ada yang salah dalam cara berpikir kita. Berarti kita tidak mensyukuri berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, karena semangatnya seperti itu, maka saya setuju. Dan kembali saya jadi ingat sebetulnya nama saya adalah Lim Siok Lam. Sebetulnya saya ini bukan penulis atau bukan intelektual. Saya kerja di money market internasional, jadi dunia keuangan global. Karena itu kemudian saya banyak bertemu dengan beberapa pemimpin-pemimpin negara yang sekarang ini bagaimana memikirkan kepentingan rakyatnya, bangsanya, agar bisa berpacu dalam globalisasi. Ekonomi kalau disederhanakan sekarang ini terbelah menjadi dua. Yang pertama adalah sektor real, yang kedua adalah moneter. Sektor real itu ya kalau misalnya kita dagang itu ya ada barangnya, ada komoditinya, gitu ya, tembakau, cengkeh, CPO, batu bara dan lain-lain. Volume perdagangan sektor real ini 4 triliun US dollar. Sedangkan yang moneter itu 40 kali lipat. Itu adalah uang beranak uang, jadi money makes money. Jadi bentuknya itu kertas dengan segala macam turunannya, secondary derivative paper. Itu ada bond dan sebagainya. Dan setiap 2,5 tahun itu double. Jadi sekarang ini sudah mengarah menjadi 80 kali lipat. Satu contoh saja, itu perdagangan mata uang asing. Volumenya tiap hari 2,4 triliun US dollar. Itu baru satu cabang dari money makes money. Itu sebabnya kemudian negara-negara lain berpikir, loh kok model ekonomi begini ya? Kalau gitu kita juga harus bisa dong bermain seperti itu. Maka kemudian mereka melakukan perombakan sistem kenegaraannya. Itu sebabnya Anda kalau baca di buku atau di internet, Pak Mahathir membuat yang namanya Malaysia Incorporated 2020 ya, atau Thailand bikin Thailand Incorporated. Jadi mereka merombak sistem negaranya sehingga seperti korporat, seperti perusahaan. Dengan begitu mereka bisa main juga di money market. Maka mereka secara eksternal, yaitu keluar, kebijakannya menerapkan liberalisme, kapitalisme global. Ke dalam, kemudian mereka menerapkan sosialisme. Itu sebabnya di Thailand kesehatan mau opname 1 tahun ya, gratis, sekolah ya gratis. Nah, ada caranya. Suatu hari di tahun lalu, di tanggal 10 Agustus 2007 tepatnya, kawan saya Alex Asma Subrata yang pembalap itu dan Roy Martin itu nelpon, Yus ada acara di Semarang katanya. Ini penting sekali karena ini membahas tentang sistem kenegaraan di Indonesia diprakarsai oleh PPDI. Nah, kamu harus datang karena saya waktu itu weekend, jadi saya terbang dari Kuala Lumpur ke Semarang. Nah, ternyata di situ saya berkenalan dengan Pak Saurid Kadi. Beliau waktu itu menjadi narasumber bersama Eros Jarot dan yang lain. Nah, jadi kesempatan saya lihat ada elit-elit pada berbicara, saya bantai dari floor. Ini kemana ini jenderal-jenderal ini? Saya tanya, ini ngurus negara aja kok nggak becus, negara kaya raya kayak gini, kok rakyatnya terlantar, kok susah. Padahal negara lain itu punya apa, Thailand punya apa. Ternyata Mas Aurid waktu itu saya bantai dari floor nggak marah, malah kemudian di akhir acara saya dikejar, dikasih kartu nama. Kamu tadi ngomong apa deh? Wah, ini harus diselesaikan secara jantan di Jakarta, ini kartu nama saya. Ya, saya tahu.
terus saya diundang oleh Mas Sauri di kantornya di Jakarta. Jadi kita berdebat gimana sih dunia ini dan sebagainya. Dia juga cerita tentang sistem kenegaraan dan lain-lain. Nah akhirnya juga berkenalan. Anda itu sebenarnya dari mana saya usulnya? Jadi kita juga saling kaget. Ternyata Mas Sauri ini dulu sekali pernah kenal dengan saya. Jadi saya ini dari keluarga pabrik rokok Upat yang pabriknya di Malang Blitar. Nah kebetulan Mas Sauri ini di Batalion 521 Kediri dan juga pernah kenalan. Jadi saya bilang, loh berarti Anda ini ternyata yang dulu suka sembahyang kepada saya. Nah dia juga kaget, loh kok kakak kamu katanya gitu kan. Karena mungkin senang ketemu teman lama, jadi nggak ada praktek. Saya sudah sering di praktek Jenderal Jenderal, minimum restoran bintang 4 gitu kan. Sama dia dari satu ini, saya juga pernah di kaki 5. Praktek saya langsung, ini jenderal kayaknya. Cuma yang menarik adalah jawabannya. Dan bilang kamu baca Richard Capra enggak? Kebetulan Capra ini adalah filsuf kesayangan saya. Jadi dia bilang dunia ini sekarang sedang bergeser dari paradigma modernis yang mekanistik menjadi yang holistik organis katanya. Nah kaki 5 itu adalah contoh dari satu sistem manajemen yang organis. Pagi belanja langsung dimasak, langsung dijual, jadi segar, fresh, nggak pakai kulkas, jadi hemat listrik dan dijual murah, nggak pakai bayar franchise fee, nggak pakai bayar AC, ruangan AC atau konsultan fee, manajemen fee, nggak pakai numpang hidup. Dan inilah yang membiayai atau mendukung mayoritas masyarakat kita yang masih berpenghasilan pas-pasan. Lu kok bisa yang kayak gini suka digusur-gusur? Padahal di negara lain itu dikasih tempat yang layak, dikasih air bersih, listrik, tempat yang dikasih hal-hal yang higienis gimana diajarkan. Dan kan ada yang salah di negeri kita, ada berpikir yang salah. Nah saya mulai tersentuh di situ, saya mulai merasa kok dengaran ya, ada jenderal kok berpikirnya sehat walafiat. Akhirnya saya penasaran, ini siapa ini? Sauri Kadi ini siapa? Lalu saya cek ke teman saya di Amerika, Profesor Benedict Anderson. Dia itu yang menulis disertasi Cornell paper, jadi skenario G30 SPKI yang berbeda dari versi Orde Baru kemudian dicekal oleh Pak Harto sampai detik ini juga belum masuk ke Indonesia lagi. Saya tahu persis di situ itu banyak data-data tentang Indonesia. Jadi ada Kahim Center itu Modern Indonesia Project di Cornell University, terutama tentang militer. Itu militer itu semua jenderal, ada semua karirnya lengkap di situ. Sak pacar-pacar gelapnya ada semua Pak. Jadi saya langsung telepon sama Pak Ben Anderson. Pak Ben, saya baru kenalan sama Mayor Jenderal Sauri Kadi, ini siapa ini orang ini? Nah di situ saya baru tahu bahwa Sauri Kadi ini memang jenderal Banten. Tahun 95 ketika Golkar itu mau melakukan kuningisasi militer, beliau satu-satunya yang nggak setuju, angkat tangan, habis itu disingkirkan. Terus tahun 96 ketika beliau menjadi anggota DPR dari fraksi ABRI, nah waktu itu pas harus perpanjangan Freeport, beliau satu-satunya yang nggak mau tanda tangan, disingkirkan lagi. Nah, terus waktu mau membongkar Asabi juga begitu, yang Henry Leo itu. Kemudian juga proyek STNK. Nah, puncaknya pada waktu tahun 2000. Jadi kalau Anda baca di internet itu ada tentang dokumen bola rantai. Nah, itu gonjang ganjing antara Agus Wirahadikusuma dan Sauri Kadi anggota SK. Nah, di situ beliau mau melakukan reformasi TNI yang kemudian terjadi gonjang ganjing sampai di TV itu hampir setiap 5 menit ya ada tayangan tentang AWK SK gitu. Nah pada saat itulah beliau cerita pada saya, ibunya seorang dari desa ya di Brebes sana menelpon. Nah pembicaraan Pak Sauri dengan ibunya ini yang saya pikir sangat-sangat memberikan spirit yang luar biasa. Seorang ibu yang dari desa yang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Nah pembicaraan itu yang saya minta untuk saya jadikan halaman paling depan dari buku ini.
Sebaiknya saya bacakan, ini pakai bahasa Brebes, tapi maaf kalau kurang afdol karena saya bukan orang Brebes. Tong, nang TV gandeng isine gambare koan. Donge sing bener kepriben. Inggih makne, inyong dicopot. Kon mateni wong. Boten makne. Kon korupsi. Boten makne. Ari kaya kowe pasrahno bae karo Gusti ya toh. Kon kudu legawa. Engko ndang sing bener ketenger, sing ala ketara. Nah, di TV isinya kok pemberitaan tentang dirimu. Sebetulnya bagaimana? Iya ibu, saya dicopot dari jabatan. Kamu membunuh orang? Tidak bu. Kamu korupsi? Tidak bu. Kalau begitu, serahkan saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya nak. Kamu harus rela. Niscaya kebenaran bisa membuktikan dirinya. Luar biasa sekali. Jadi sejak gonjang-ganjing Juli 2000 itu, saya juga baru tahu bahwa Mas Saurip kemudian dinonjokkan. Jadi kalau saya sebut beliau ini jenderal gelandangan. Nah selama dinonjokkan itu ternyata banyak bergerak bersama rakyat. Saya baru tahu beliau banyak berkecimpung di sampai ke tempat pembuangan sampah, pasar-pasar, ojek, tani, nelayan dan lain-lain. Nah, ternyata saya bilang, Mas, ayo kita bikin buku, kita bikin judulnya Kencan Ideologis. Soalnya saya diajakin ke tempat-tempat yang ada di foto-foto itu, saya pengen tahu gimana rakyat itu. Dari perjalanan ini saya tahu bagaimana kecintaan Mas Saurip kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Jadi saya merasa begini, Mas, saya tawari, Mas mau nggak saya kenalkan ke teman-teman saya yang di luar, yang kemarin-kemarin itu bantu Cina, bantu Taksin, bantu Malaysia untuk merombak negaranya. Istilahnya adalah corporate restructuring. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, tidak boleh gaptek. Loh, kenapa syaratnya gitu? Gini Mas, soalnya kalau saya perhatikan teman-teman Anda itu kalau sudah jenderal, pangkatnya tinggi, terus kemudian jadi pejabat, itu mulai males. Tas saja dibawain sama ajudan. Sudah punya handphone Nokia yang terbaru, rakyat mau ketemu aja harus lewat sekretaris, protokoler, ajudan, lingkaran 1, lingkaran 2, lalu rakyat itu kapan ketemunya gitu. Jadi kayaknya itu, kesannya itu pejabat kita itu kayak yang paling sibuk, paling top-top ODW gitu. Tapi kerjanya orang-orang, artinya rakyatnya tetap susah. Nah kalau orang-orang yang kayak gini, saya kenalkan ke teman-teman saya di luar itu loh. Lah terus rakyat tak pakai mundi kan. Uang negara lain itu ada yang kayak Taksin, ada yang kayak Mahathir, ada yang Jintal, Ibu Chavez kan gitu kan. Masa nggak ada nih satu orang aja dari 220 juta rakyat itu sing genah gitu. Nah yang ternyata yang menarik juga ternyata dia langsung mengeluarkan laptopnya. Loh sorry nek gaptek ayo, gampang ini aku ini lagi macet-macet di Jakarta, di mobil juga pakai internet langsung online, kerjaan juga saya handle dari sini daripada manyun di dalam mobil katanya. Loh lumayan ini anak jenderal gak gaptek ini. Nah dengan semangat seperti ini, makanya kemudian kita sama-sama Mas berani nggak? Toh nanti yang jadi presiden kan orangnya itu saja, sudah bisa ditebak. Ayo kita bikin buku ini untuk memaksa siapapun presidennya harus dengan cara solusi seperti ini. Berani nggak Mas Saurip menggotong, mengutamakan rakyat ini? Saya kasih nama Mas Saurip ini adalah Presiden Teh Gotong Sosro. Apapun makanannya, minumnya teh gotong sosro. Siapapun presidennya, solusinya harus mengutamakan rakyat.